Hai sobat movie. Kalian pernah nggak sih ngebayangin rasanya terjebak di tengah lautan luas tanpa makanan dan minuman selama berhari-hari, dan berharap ada kapal yang lewat di dekat kalian, tapi kapalnya berhantu? Naik ke atas kapal walau bahaya sudah menunggu di atas sana, atau memilih berdiam diri di atas pelampung walau mati konyol karena kedinginan dan kelaparan? Apa yang akan kalian lakukan dalam keadaan seperti itu? Dan itulah yang dialami oleh sekelompok orang ini. Seusai kapal mereka tenggelam di lautan Atlantik karena diserang oleh kapal sekutunya Nazi Jerman pada Perang Dunia II. Kapten Melon hanyut di atas koci bersama kru kapalnya. Sesak berdempet-dempetan tanpa makanan dan minuman, tiba-tiba mereka melihat sebuah kapal milik sekutu mereka Nazi lewat di dekat mereka. Pilihannya hanya ada dua: meminta bantuan kepada musuh walau bahaya yang akan didapat, atau memilih berdiam di atas sekoci meski mati konyol karena menahan lapar dan kedinginan. Mereka akhirnya memutuskan untuk mencoba naik ke atas kapal tersebut. Di sana, mereka menemukan banyak sekali keanehan. Dari kru-kru kapal yang mati secara mengerikan sampai dengan bertemu dengan seorang anak kecil yang akan menjadi petaka bagi mereka. Penasaran seperti apa kelanjutan ceritanya? Apakah mereka akan selamat dan berhasil keluar dari kapal itu, atau malah sebaliknya? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Film Blood Vessel dirilis pada tahun 2019, tepatnya di Italia. Dan film ini sendiri diperankan oleh Alicia Sutherland, Nathan Phillips, dan Ricker Moek. Film diawali dengan Kapten Melon bersama beberapa orang krunya, di antaranya bernama Prescott, Sinclair, Bigelow, Jackson, Faraday, dan Teplov, yang sedang tertidur dan mengambang di atas sebuah sekoci di tengah lautan. Saling berdempet-dempetan tanpa makanan dan minuman, tiba-tiba mereka terbangun dari tidurnya karena mendengar suara yang mereka pikir itu adalah suara seekor paus. Dalam kegelapan yang menghalau pandangan mereka, dibantu dengan kilat yang menyambar-nyambar, nampaklah sebuah kapal besar sedang melintas menuju mereka. Awalnya mereka senang melihat kapal itu dan berpikir mereka akan selamat. Namun setelah menyadari kalau kapal itu adalah kapal milik Nazi Jerman sekutu mereka, berbagai pertimbangan pun muncul di tengah mereka. Karena tidak ada pilihan lain untuk tetap hidup, mereka akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan ke kapal tersebut. Mereka pun berteriak memanggil-manggil, tapi tidak ada seorang pun di atas sana yang merespon teriakan mereka. Sekilas di sini Teplov melihat ada seorang anak perempuan yang berdiri di atas kapal dan setelah itu menghilang begitu saja. Hingga akhirnya mereka mencoba untuk naik ke atas kapal tersebut dengan menembaki tali pagar pembatas kapal. Teplov yang merupakan seorang penembak jitu mengambil alih penembakan dari Kapten Meloni yang menembaknya tidak kena-kena. How many bullets? One. Dengan peluru yang sudah tersisa tinggal satu, akhirnya Teplov berhasil menembak putus tali pagar pembatas tersebut dan menggunakannya untuk naik ke atas kapal. Mereka pun naik satu persatu dan yang terakhir adalah Kapten Melon. Di saat mencoba naik, tangga yang berhasil diraihnya tiba-tiba saja patah sehingga membuatnya terjatuh ke dalam air dan tewas terkena putaran baling-baling kapal yang terus melaju. Di atas kapal tersebut sempat terjadi pertengkaran antara Sinclair dengan Mr. Faraday. Kemudian Teplov mengatakan keganjilan di atas kapal itu. Mestinya ada orang yang datang karena keributan yang dilakukan mereka. Namun tidak ada seorang pun yang datang untuk menghampiri mereka.
Karena hujan mulai turun, mereka pun masuk ke dalam kapal itu. Sementara Teplov bersama Bigelow segera memeriksa ruangan kemudi. Dan di sana mereka dibuat kaget setelah melihat ada seorang mayat yang tewas secara mengenaskan di ruangan itu. Melihat hal tersebut, mereka kemudian memanggil Sinclair dan menunjukkan apa yang mereka lihat kepada Sinclair. Belum sempat berkata-kata, Bigelow tiba-tiba saja protes kepada Teplov dan Sinclair. Ia mengatakan harusnya ia tidak berada di kapal itu bersama mereka dan berharap Dewi Penolong akan menyelamatkannya keluar dari kapal itu. Namun Sinclair menegaskan kepadanya, "Hei Bigelow, ini semua bukan tentang siapa yang beruntung, tapi ini tentang bagaimana kamu berusaha yang terbaik untuk tetap hidup." Setelah perdebatan itu, mereka pun kembali kepada Prescott, Faraday, dan Jackson yang berada di buritan kapal dan mencoba menyembunyikan apa yang sudah mereka lihat di atas sana kepada teman-temannya itu. Mereka lalu memasuki ruangan lainnya bersama-sama, dan di sini mereka menemukan sebuah boneka tua yang cukup menyeramkan bagi orang yang tidak suka dengan perawakan seperti itu. Mereka pun terus melanjutkan penyusuran hingga ke dalam ruangan, dan sampailah mereka di sebuah tempat pakaian. Sejenak mereka mengganti pakaian basah mereka dengan pakaian yang ada di tempat itu. Setelah itu Sinclair, Bigelow, Jackson, dan yang lainnya melihat-lihat gambar desain kapal untuk mengetahui letak ruangan radio, amunisi, dapur, dan ruangan mesin. Setelah mengetahui itu, Sinclair lalu membagi kelompok mereka menjadi dua bagian. Nyonya Prescott, Faraday, dan Sinclair sendiri akan memasuki ruangan radio untuk mencari bantuan. Sementara Jackson, Teplov bersama Bigelow akan masuk ke ruangan mesin untuk mengecek bahan bakarnya. Setelah tiba di ruangan mesin, Jackson yang berpengalaman dengan hal itu mengatakan mesin uapnya kering dan mesin terus menyala. Itu akan membuat mesinnya meledak. Kalau mesinnya meledak, rangkaian reaksi ke ruangan amunisi akan terjadi dan kapal akan hancur. Teplov mengatakan matikan saja mesinnya. Jackson pun mengiyakan hal itu dan meminta Teplov untuk segera memutar tuas yang ada di sampingnya. Namun Bigelow yang hobinya protes saja tanpa melakukan sesuatu segera mencegat mereka. Ia mengatakan kalau mesinnya dimatikan bagaimana mereka bisa menyalakannya kembali. Perdebatan antara keduanya terus berlanjut hingga akhirnya Jackson dan Teplov harus mematikan mesin tersebut. 3, 2, 1. Setelah mesin itu berhasil dimatikan, baling-baling kapal berhenti, lampu-lampu mati, dan sambungan radio pun terputus. Keadaan pun menjadi semakin gelap. Di saat setelah itu Bigelow kaget melihat ada mayat lainnya yang sudah hangus terbakar tepat di atas mereka. Ia berpikir ada yang tidak beres dengan kapal ini. Ia pun lalu mengatakan hal yang sebenarnya mereka temukan ketika di ruang kemudi kapal waktu itu kepada Jackson. Setelah kejadian itu, mereka lalu memasuki ruangan dapur untuk mencari makanan. Dan di sini sempat terjadi lagi perdebatan antara Jackson dan Sinclair. Jackson marah karena Sinclair tidak memberitahukan apa yang mereka lihat waktu itu di ruangan kemudi. Jackson juga mengatakan kalau mereka melihat ada mayat yang harus terbakar di ruangan mesin kepada Sinclair. Perdebatan terhenti karena Prescott mencoba untuk menenangkan mereka dan meminta mereka untuk segera makan. An army marches on it, Mr. Faraday. Keep your strength up. I am absolute angry on this press. And don't choke on it. Di saat Bigelow mengambil sebuah kaleng makanan, tiba-tiba saja kaleng itu terjatuh ke lantai dan menggelinding ke dekat seorang anak kecil yang sebelumnya pernah dilihat oleh Teplov waktu itu. Mereka pun sontak kaget melihat hal tersebut. Anak kecil itu lari dan masuk ke ruangan lainnya, dan mereka pun segera keluar dari ruangan itu. Di ruangan lainnya mereka menemukan seorang mayat lagi yang tewas secara mengenaskan juga. Selain itu mereka akhirnya bertemu dengan anak kecil tadi. Miss Prescott? Hello, darling. Prescott yang merupakan seorang perempuan ibu rumah tangga menghampiri anak itu dan mencoba membujuknya dengan sebuah boneka yang didapatnya. Tiba-tiba anak kecil itu menggigit tangan Prescott hingga ia terluka. Did she bite you? It's fine. She's a little monster. Who knows how long she's been here? Namun Prescott yang merasa kasihan kepadanya, ia tetap membujuk anak itu hingga akhirnya Prescott berhasil membujuknya.
Selain itu mereka juga menemukan sebuah senjata api dan sebuah kapak. Mereka lalu dibawa oleh anak kecil itu ke sebuah ruangan tempat mayat lainnya berada dan tempat salah seorang kru kapal yang masih hidup dan terkurung di sebuah ruangan. Jackson bersama Sinclair dan yang lainnya mencoba membantu orang tersebut keluar dari ruangan itu. Setelah keluar, tiba-tiba saja orang itu kaget melihat anak kecil tersebut. Ia mengatakan anak kecil itu adalah makhluk buas dan hendak ingin menembaknya. Karena tidak percaya dengan hal tersebut, Jackson segera menembaknya. Namun sayangnya Jackson juga terkena tembakan headshot yang membuatnya tewas. Selain itu, Teplov yang juga terkena tembakan di kakinya segera melemparkan pisaunya ke arah pria itu. Dan akhirnya pria itu pun juga tewas. Di sini bukannya membantu teman yang terluka, Bigelow malah mencari sesuatu yang lain. Dan ia menemukan beberapa keping emas setelah membuka salah satu peti yang ada di tempat itu. Ia mengatakan kepada Sinclair, "Kita akan kaya." Tapi justru Sinclair menjawab semua itu tidak ada gunanya kalau kita tidak berhasil selamat keluar dari kapal ini. Mereka lalu kembali ke atas dek untuk mengobati Teplov yang tertembak di kakinya. Sementara Faraday diam-diam masuk ke ruangan radio dan mencoba untuk melakukan panggilan dengan radio itu. Prescott pun segera membantu Teplov untuk mengeluarkan peluru yang ada di kakinya dengan ditemani oleh anak kecil itu. Sinclair sendiri bersama Bigelow akan pergi untuk mencari Faraday. Mereka berdua pun memasuki sebuah ruangan dan di sana mereka menemukan beberapa foto kru kapal dan sebuah buku kuno. Beberapa saat kemudian ia menyadari Bigelow tidak bersamanya lagi. Ternyata Bigelow pergi ke ruangan kargo tempat di mana ia menemukan emas itu. Di sana ia mengambil salah satunya dan mencoba untuk membuka peti yang lainnya lagi. Setelah berhasil membuka peti itu, nampaklah sosok makhluk menyeramkan yang ada di dalamnya. Tiba-tiba saja makhluk itu membuka matanya dan mencoba untuk mengendalikan Bigelow. Untung saja ia dikejutkan oleh Sinclair yang menyusulnya ke tempat itu. Namun setelah itu, makhluk tersebut bangun dan langsung menggigit leher Bigelow hingga ia tewas. Get fucked. Sinclair yang melihat kejadian itu segera keluar dan mencoba menutup pintunya dengan sekuat tenaga. Alhasil, Sinclair mampu mengurung makhluk itu di dalam sana. Namun ini akan menjadi malam yang panjang bagi mereka. Karena di sisi lain, sekilas Prescott melihat ada keganjilan pada anak kecil itu di dalam cermin. Setelah Prescott melihat ke arahnya, semua tampak baik-baik saja. Malah ia diberi senyum Pepsodent oleh anak itu. Dan setelah ia membalikkan pandangannya kembali, anak kecil itu tiba-tiba saja berubah wujud dan langsung menyerang Prescott. Teplov yang menyadarinya segera membantu Prescott, namun ia malah diserang balik oleh anak itu. Untung saja Teplov segera menolong Prescott dengan menembak makhluk kecil itu. Makhluk itu pun pergi dan melepaskan Prescott. Di saat itu juga Sinclair segera datang menghampiri Prescott dan menanyakan keadaannya. Kemudian, ia mengajak Teplov bersama Prescott untuk menunjukkan sesuatu kepada mereka. Di sisi lain, Faraday yang mencoba mencari bantuan dengan radio itu mendapat respon dari Jerman sekutu mereka. Faraday mengatakan bahwa ia adalah pemegang kode rahasia intelijen Inggris. Jika diselamatkan dari kapal itu, ia akan memberikan informasi rahasia kepada mereka. Dan pihak sekutu pun bersedia membantunya keluar dari kapal itu. Faraday pun lega mendengarnya. Namun sayang sekali, ia harus tewas duluan sebelum bantuan itu datang.
makhluk kecil itu tiba-tiba saja muncul di depannya dan langsung mencicipi leher keriput Faraday. Kembali kepada Sinclair, Prescott, dan Teplov yang sedang memutar sebuah video dokumentasi pasukan Jerman ketika mengevakuasi barang-barang kuno yang ada di dalam kapal itu. Salah satunya adalah peti yang berisikan mayat hidup atau yang disebut dengan Strigoi. Teplov yang sebelumnya pernah mendengar cerita makhluk itu mengatakan ada sebuah benda pusaka yang bisa digunakan untuk membunuhnya. Namun sayangnya, benda itu terkurung bersama makhluk itu di ruang kargo. Singkat cerita, Strigoi menyeramkan itu lalu mencoba menghidupkan kembali kekasihnya dengan meneteskan darah yang diperoleh dari Bigelow ke dalam mulutnya. Alhasil, kekasihnya itu pun hidup kembali. Scene beralih kepada Sinclair dan teman-temannya yang berupaya mencari Faraday di ruang mesin. Di sana, mereka mendapati Faraday dengan tingkah lakunya yang aneh. Sedikit informasi, siapapun yang sudah terkena gigitan makhluk itu, maka jiwa mereka akan dikendalikan langsung oleh Strigoi. Seperti Mr. Faraday saat ini. Faraday tiba-tiba saja marah ketika Teplov menyebut nama Strigoi, dan Teplov pun langsung memukulnya. Sebentar-sebentar Faraday kembali sadar. Namun itu tidak berlangsung lama karena ia kembali dikendalikan oleh makhluk itu untuk menyerang Teplov dan Sinclair. Prescott yang juga berada di tempat itu segera mengambil sebuah pisau dan langsung menusuknya ke tubuh Faraday. Sebentar lagi Faraday kembali tersadar dan mengatakan kepada Prescott, "Kenapa kau menusukku?" Prescott lalu mengatakan, "Aku akan mengobatimu dan kita akan segera pulang." Tidak lama setelah itu, Faraday pun akhirnya meninggal dunia. Mereka kemudian terengah saat mendengar tawa makhluk itu yang menggelegar. Dan tampaknya Strigoi bahagia atas kematian Faraday yang sudah terbunuh oleh temannya sendiri. Setelah mendengar hal itu, mereka pun memutuskan untuk mengakhirinya, yaitu dengan cara mencoba untuk menjebak anak kecil itu yang masih menjadi ancaman mereka, masuk ke sebuah ruangan dan mengurungnya di dalam sana. Upaya itu pun berhasil dilakukan. Namun Prescott tiba-tiba saja terkena tipu-tipu makhluk kecil itu yang mengubah wujudnya menjadi putri Nyonya Prescott. Mommy, please. That's my dog. "Itu bukan putrimu," tegas Sinclair kepada Prescott yang mencoba membuka pintu ruangan itu. Sinclair segera meminta Teplov untuk menghabisi makhluk tersebut dengan melemparkan korek api ke dalam ruangan itu yang sudah disiram dengan bahan bakar sebelumnya. Alhasil makhluk kecil itu pun terbakar dan tewas di dalam ruangan tersebut. Strigoi pun murka setelah kehilangan salah satu pengikutnya, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan pengikut yang baru. Karena Strigoi segera mengendalikan Prescott yang sudah terkena gigitan di tangannya waktu itu. Strigoi lalu mengendalikan Prescott datang kepadanya untuk mencicipi leher mulus Nyonya Prescott. Di sisi lain, Teplov memasuki sebuah ruangan untuk mencari senjata. Di sini Teplov menemukan sebuah buku kuno yang di dalamnya terdapat sebuah pusaka yang katanya bisa menahan serangan makhluk itu. Sinclair sendiri yang mencoba mengikuti Prescott menemukan kalung Nyonya Prescott yang sudah terjatuh di tempat itu. Scene kembali kepada Teplov yang sedang memasuki ruangan lainnya tempat mayat Bigelow berada. Di saat ia mencoba membuka sebuah peti kecil di tempat itu, ia tiba-tiba saja diserang oleh Strigoi dari belakang. Dengan secepat mungkin, Teplov segera memukulnya dengan sebuah botol cairan yang diambilnya dari peti itu, sehingga membuat Strigoi sedikit kewalahan. Strigoi lalu mencoba mengendalikan Teplov. Namun sayangnya, Teplov terlalu kuat untuk hal itu.
Ia malah mendapat tembakan pistol darurat dari Teplov yang membuat kostumnya terbakar. Teplov segera berlari keluar dari tempat itu dan meninggalkan Strigoi yang terbakar. Di sisi lain, Sinclair berjalan menyusuri dek kapal untuk mencari teman-temannya. Malah bertemu dengan istrinya. Kok bisa? Ya, itulah kehebatan dari kekasih Strigoi yang mencoba mengelabui Sinclair dengan mengkopi perawakan istrinya. Ya iyalah ya, apapun itu kalau dihadapkan dengan keluarga semua pasti luluh. Demikianlah yang dilakukan Sinclair kepada makhluk itu, yang berperawakan sempurna layaknya istri Mr. Sinclair. Ia berjalan mendekati makhluk tersebut dan tersipu di hadapannya. I miss you honey. Di saat itu juga Teplov segera datang dan menyadarkan Sinclair dari tipu daya makhluk itu, dengan memanggilnya dan melepaskan tembakan ke udara. Sinclair pun terengah dan segera menyadari makhluk itu yang sudah siap menyerangnya. Ia lalu berupaya menghindar dari serangan itu sampai ia terjatuh. Hingga bantuan kembali datang dari Teplov yang menghujani makhluk tersebut dengan senjata mesin milik Naji. Makhluk itu pun terkapar dan meronta-ronta menahan sakit yang membakar tubuhnya. Eksekusi terakhir pun dilakukan oleh Sinclair sendiri dengan sebuah kapak yang dilemparkan oleh Teplov dari atas kabin. Tanpa berlama-lama, Sinclair segera menghantam leher makhluk itu berkali-kali hingga kepalanya terputus. Setelah itu Teplov pun segera menghampirinya ke bawah, dan di sana mereka mendengar suara trompet sebuah kapal bantuan yang berhasil dihubungi oleh Faraday ketika itu. Teplov bersama Sinclair mulai mengatur rencana untuk membunuh Strigoi yang satunya, yaitu dengan cara meledakkan kapal tersebut. Mereka berdua kemudian pergi menuju ke ruangan amunisi untuk memicu beberapa bahan peledak yang ada di ruangan itu. Setibanya di sana mereka melihat ada tulisan di pintu ruangan itu, katanya jangan dibuka. Emang kenapa bang kalau dibuka? Pantas saja, setelah pintu ruangan itu terbuka ternyata masih ada banyak makhluk menyeramkan di dalam sana, yang sebenarnya adalah anggota kru kapal yang sudah berubah bentuk menjadi makhluk menyeramkan bergenre zombie. Karena mendapat serangan dari makhluk-makhluk itu, Teplov dan Sinclair segera menutup pintunya kembali dan mencoba untuk mencari cara yang lain. Open door. Kill Strigoi. Been killing monsters for years. A few more wanted. Karena sudah tidak ada cara lain untuk menghancurkan kapal itu, Sinclair bersama Teplov bertekad untuk membuka pintunya lagi dan bertarung menghabisi semua makhluk-makhluk itu. Tanpa berlama-lama, mereka segera membuka pintunya dan pertarungan tak bisa ditawar lagi. Hingga akhirnya Teplov dan Sinclair berhasil membebat habis para makhluk-makhluk itu. Namun sayangnya, Teplov terkena gigitan makhluk itu di tubuhnya, yang mengharuskannya tidak bisa keluar lagi dari ruangan itu. Artinya Teplov akan berubah menjadi makhluk menyeramkan itu. Dan keputusan terakhir yang diucapkannya kepada Sinclair adalah, You go. I will set off explode. Yes. No. I hope you see your wife again. I hope she's happy. You tell her, baby, there are not so many monsters in the world today as there were yesterday. You tell her. setelah berjabat tangan perpisahan antara mereka, Sinclair pun segera pergi meninggalkannya di ruangan itu. Di luar, Sinclair bertemu dengan Prescott. Belum sempat menjelaskan kalau ia sudah menjadi bagian dari makhluk itu, Sinclair segera menarik tangannya dan membawanya keluar dari dalam kapal tersebut karena Teplov akan segera meledakkan kapal itu. Di sisi lain, Teplov yang mencoba memicu bahan peledak di ruangan tersebut tiba-tiba saja dihentikan oleh Strigoi
yang mencoba untuk mengendalikannya. Namun Teplof berusaha sekuat tenaga melawannya dengan menggunakan benda pusaka yang didapatnya waktu itu. Dan akhirnya kini tersisalah Sinclair bersama Prescott yang berhasil keluar dari kapal itu. Film diakhiri dengan teman makan teman, karena Prescott tiba-tiba berubah wujud menjadi makhluk itu dan segera menggigit Sinclair yang berupaya membantunya. Sinclair pun akhirnya tewas dan tenggelam ke dasar lautan. Sementara Prescott berhasil dievakuasi ke atas kapal Jerman yang datang untuk menyelamatkan mereka. Oke sobatku, pelajaran yang dapat Mimin simpulkan dari film ini adalah hidup itu karena proses, bukan protes. Apapun pilihanmu, yang terpenting adalah perjuangan dan kegigihanmu dalam berusaha, daripada harus diam dan pasrah menanti sesuatu yang tidak pasti. Oke sobat movie, see you next my video.